Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sosiologi Dakwah akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema dakwah dalam masyarakat marginal, yang akan disampaikan saya sendiri, Kelvin Dian Sapta, dan Siti Arinasi dari kelompok 11. Baik, yang pertama yaitu pengertian dakwah. Secara terminologis, banyak ulama yang mendefinisikan bahwa seperti Sayyid Qutb mendefinisikan bahwa dakwah sebagai bentuk untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak untuk mengikuti tokoh ataupun kelompok tertentu. Dan Ahmad Holwais mendefinisikan dakwah sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-macam, yang mengacu pada upaya untuk penyampaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, syariah, ataupun akhlak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan ajakan untuk menuju ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan secara pribadi maupun berorganisasi dengan objek dakwah bentuk fardiyah ataupun jamaah. Yang selanjutnya yaitu masyarakat marginal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata marginal diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan batas ataupun tepi. Sedangkan kata marginalisasi diartikan sebagai pembatas. Jadi kata marginal dapat didefinisikan sebagai yang berkaitan dengan pembatas ataupun batasan. Sedangkan dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, istilah marginal memiliki dua makna. Yang pertama yaitu suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna. Yang kedua yaitu suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan rendah. Menurut istilah, marginal berarti adalah mereka yang tidak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Mereka masih berjuang melawan penderitaan, kelaparan, ketidakadilan, keterasingan, dan diskriminasi. Pernyataan tersebut dengan kata lain dapat dirumuskan, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai yang memiliki budaya pinggiran yang ditempatkan di luar sistem, apabila dikaitkan dan didasarkan pada perspektif pembangunan modern ataupun budaya yang modern. Yang selanjutnya yaitu pola dakwah masyarakat marginal. Ada 3 aplikasi dakwah yang dilakukan pada masyarakat marginal. Yang pertama, masyarakat marginal yang tradisionalis. Pemikiran teologis yang memandang semua manusia secara terbalik, hanya dilihat sebagai rencana Tuhan dan karenanya bukan sebagai masalah besar. Sebaliknya, akar dari ide ini terletak pada konsep takdir yang ditulis Allah jauh sebelum Allah menciptakan dunia ini. Akar teologis ini sering dikenal dengan kelompok Ahlu Sunnah. Pola mahar masyarakat yang terpinggirkan adalah tentang penyampaian pesan Islami yang seringkali sabar, yang terkadang disalahpahami. Para pendeta cenderung mendorong masyarakat untuk melihat kenyataan kematian mereka sebagai janji ilahi bagi mereka yang dengan sabar menunggu kehidupan masa depan yang baik dalam pesan mereka. Inilah yang menyebabkan golongan modernis menganggap bahwa golongan tradisionalis lebih cenderung pasrah kepada keadaan, termasuk dalam hal perkembangan di masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat marginal yang modernis. Cara berpikir yang melihat masyarakat keterbelakangan umat Islam sebagai akibat dari ada yang salah dalam teologi umat Islam yang dianut umat Islam saat ini yang cenderung fatalistik. Artinya, menurut mereka perlu ada penafsiran baru terhadap
keseluruhan konsep keagamaan secara rasional. Pola dakwah yang mereka lakukan adalah dengan cara mempersiapkan umat Islam baik secara teologis maupun teknis agar bisa berpartisipasi dalam developmentalisme. Bagi mereka, upaya pembaharuan lebih dimaksudkan sebagai jalan untuk mengubah sikap mental dan pandangan teologi menjadi lebih rasional dan sesuai dengan modernisme. Materi dalam konteks dakwah adalah sesuatu hal yang disampaikan kepada mat'u dengan tujuan menjalankan syariat agama. Umumnya, materi dakwah erat kaitannya dengan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang ketiga yaitu strategi dakwah masyarakat marginal dari segi instrumen. Pada dasarnya, dakwah merupakan ajaran agama yang ditujukan sebagai rahmat untuk semua, yang membawa nilai-nilai positif, misal rasa aman, sejahtera, dan nyaman. Ada dua segi dakwah yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan, yaitu dua hal yang menyangkut isi dan bentuk, pesan dan cara penyampaian, esensi dan metode, semuanya harus padu. Hanya saja perlu disadari bahwa isi, substansi, pesan, dan esensi senantiasa mempunyai dimensi universal yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini, substansi dakwah adalah pesan keagamaan itu sendiri. Inilah sisi pertama sebagai sisi primer. Sisi kedua yaitu sisi bentuk, cara penyampaian, dan metode. Semuanya dapat berbeda-beda yang menyesuaikan tuntutan ruang dan waktu. Dalam hal ini, Al-Quran mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang berkenan dengan dakwah, baik dari substansi maupun metodologi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjutnya kita diskusi di WhatsApp group. Sekian dari kami. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.